Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brian selaku moderator pada perdebatan ini. Mosi yang akan diperdebatkan adalah Dewan ini percaya bahwa penggunaan bahasa asing mengancam posisi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Di tim afirmasi ada Kelly selaku pembicara pertama dan Odelia sebagai pembicara kedua. Di tim oposisi ada Darius sebagai pembicara pertama dan Ruby sebagai pembicara kedua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai debat kali ini dengan pembicara pertama dari tim afirmasi. Sebelumnya, terima kasih sudah moderator. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya bahasa Indonesia, itu dapat mempersatukan berbagai macam daerah dari yang berbeda, mulai dari suku Kalimantan, misalkan suku Jawa, atau suku lainnya di Indonesia. Jadi, setiap orang dari masing-masing daerah itu dapat mengerti dan menjalin komunikasi antar warga Indonesia dengan baik. Nah, kalau misalkan tidak ada bahasa Indonesia, tentunya kita pasti akan kesulitan untuk memahami satu sama lain. Sehingga bahasa Indonesia itu harus dilestarikan, dipertahankan oleh masyarakat, sehingga bahasa Indonesia itu nantinya akan mempunyai identitas sendiri tanpa ada campuran dari bahasa asing. Nah, dari hal di atas, kami pun berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu dapat mengikis rasa nasionalisme dan mulai mengancam bahasa Indonesia sebagai bentuk identitas nasional dari bangsa Indonesia. Karena orang Indonesia tuh sekarang mulai lupa dengan identitas aslinya tersebut, yaitu bangsa Indonesia. Mereka lebih gemar menggunakan bahasa asing. Misalkan aja bahasa Inggris. Mereka tuh merasa kalau menggunakan bahasa Inggris itu sangat penting. Kalau misalkan tidak menggunakan bahasa Inggris, mereka takut tersaingi dengan masyarakat asing karena tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Padahal penguasaan mereka terhadap bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Indonesia, itu masih belum sempurna. Buktinya lebih banyak anak-anak muda yang mengenal sebuah benda dengan istilah-istilah dari bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Misalkan aja, kalau contoh yang kalau kita di kantor atau di sekolah, kita pasti sering banget mendengar ada aja satu istilah bahasa Inggris yang diselipkan dalam sebuah percakapan. Padahal istilah tersebut bisa digantikan dengan istilah bahasa Indonesia. Padahal itu sudah ada istilah bahasa Indonesia yang bisa menggantikan bahasa Inggris tersebut. Nah, kedua, orang Indonesia tuh akan berkurang merasa bahwa mereka tuh bagian dari bangsa Indonesia. Yang berarti itu tidak ada rasa nasionalisme lagi pada diri mereka dan memandang bahasa Indonesia itu sebagai identitas nasional mereka. Padahal bangsa Indonesia tuh masih sangat memerlukan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa mereka untuk mempersatukan semua daerah. Apalagi di Indonesia itu kan masih banyak suku yang masing-masing itu mempunyai bahasanya sendiri. Nah, ketiga, penggunaan bahasa asing itu akan mengurangi keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Misalkan aja ada penggunaan beberapa istilah yang seperti saya sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia itu digantikan dengan penggunaan beberapa istilah dari bahasa Inggris, karena mereka pun merasa penggunaan bahasa Inggris ini tuh lebih mengesankan, lebih hebat, lebih terlihat keren sebagai seseorang yang terdidik, atau misalkan lebih terlihat memiliki status sosial yang lebih baik lah dibanding menggunakan bahasa Indonesia, kata-kata atau ungkapan-ungkapan dari bahasa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kami percaya bahwa penggunaan bahasa asing itu harus dilarang karena dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia dan mengikis rasa nasionalisme kita. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk merespon kasus dari afirmasi, saya memanggil pembicara pertama dari tim oposisi. Baik. Sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi pada debat ini, saya akan menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi yang diajukan oleh pihak proposisi, di mana kami berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing tidak mengancam posisi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita dan diakui sebagai identitas nasional yang penting. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus menutup diri terhadap pengaruh bahasa asing. Sebaliknya, bahasa asing dapat membantu memperkaya budaya dan pengetahuan kita. Yang kedua, penggunaan bahasa asing di Indonesia tidak mengancam bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Faktanya adalah, penggunaan bahasa asing telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
dari bahasa Inggris dalam bisnis dan teknologi, hingga bahasa Jepang dalam budaya pop dan hiburan. Ketiga, larangan terhadap penggunaan bahasa asing dapat mengurangi kemampuan komunikasi dan akses informasi kita. Ada banyak informasi dan pengetahuan penting yang tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan melanggar penggunaan bahasa asing dapat membatasi kemampuan kita untuk mengakses informasi ini. Yang keempat, penting untuk diingat bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang statis atau diam. Bahasa selalu berkembang dan berubah seiring waktu. Dan tidak ada yang dapat menghentikan pengaruh bahasa asing pada bahasa Indonesia. Namun, ini bukan berarti bahwa bahasa Indonesia akan kehilangan posisinya sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa larangan terhadap penggunaan bahasa asing tidak hanya tidak masuk akal, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif pada kemampuan komunikasi dan akses informasi kita. Sebagai masyarakat yang terbuka dan maju, kita harus menerima pengaruh bahasa asing dan memanfaatkannya untuk memperkaya budaya dan pengetahuan kita, tanpa mengorbankan identitas nasional itu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk menyimpulkan kasus dari tim afirmasi, saya memanggil pembicara kedua dari tim afirmasi. Terima kasih atas pendapat dari tim oposisi, tetapi kami tidak setuju dengan pendapat dari tim oposisi. Penggunaan bahasa asing memang perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Akan tetapi, bukan berarti bahasa asing dapat digunakan dalam hidup kita sehari-hari sebagai bahasa utama dan bahasa pergaulan kita. Penggunaan bahasa asing dalam hidup kita sehari-hari secara tanpa sadar dapat menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita tergeser oleh penggunaan bahasa asing. Semakin lama, semakin banyak masyarakat kita yang lebih menyukai menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa asing dianggap lebih keren dan lebih gaul daripada bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional kita. Hal ini dapat menyebabkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional kita terancam karena semakin lama semakin banyak masyarakat yang lebih menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga lama-kelamaan semakin banyak masyarakat yang kurang menguasai bahasa Indonesia dan lebih menguasai bahasa asing. Hal ini tentunya dapat menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia semakin berkurang dan tergantikan oleh penggunaan bahasa asing. Yang mana apabila hal ini terjadi, dapat menyebabkan kita kehilangan lambang identitas nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia harus lebih diutamakan dalam hidup kita sehari-hari sebagai bahasa utama kita dan sebagai tanda bahwa kita bangga dan menjaga lambang identitas nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Untuk menyimpulkan kasus tim oposisi sekaligus menutup debat pada kali ini, saya memanggil pembicara kedua dari tim oposisi. Dewan juri, sebelum berlanjut kepada substansi argumen dari tim oposisi, izinkan saya sebagai pembicara terakhir dari tim oposisi untuk mengklarifikasikan beberapa hal. Yaitu, pertama-tama, kami setuju dengan tim afirmasi dalam hal bagaimana mereka mengatakan bahwa posisi bahasa Indonesia sebagai identitas negara kita dan lambang negara kita adalah sesuatu hal yang krusial dan patut dipertahankan. Itu sesuatu yang kami sama-sama setujui. Tapi, apa yang kami tidak setujui dari tim afirmasi adalah kami merasa bahasa Indonesia dan kedudukannya sebagai lambang identitas negara tidak terancam. Tidak akan dengan mudah terancam oleh maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke substansi argumen dari saya, pertama-tama kita akan menjawab terlebih dahulu kekhawatiran dari saudari kami dari tim afirmasi tentang mengapa mereka mengatakan bahwa bahasa asing itu bisa menggeser posisi bahasa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa orang-orang kebanyakan lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Kami mengakui bahwa hal itu adalah hal yang benar adanya dan benar terjadi, tapi itu masih belum cukup untuk menjelaskan bagaimana bisa bahasa asing itu bisa langsung menggeser posisi bahasa Indonesia. Mengapa? Karena pertama-tama kita harus membedakan antara dua hal, yaitu kebanggaan dan juga identitas. Kebanggaan itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari hobi.
orang-orang, mereka akan bangga berbahasa asing dikarenakan mereka memiliki hobi ataupun kesukaan yang ada di daerah sana, yaitu mereka suka mempelajari bahasa asing. Dan mengapa mereka suka ataupun bangga dengan menggunakan bahasa asing? Karena itu adalah hasil kerja keras mereka. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk mempelajari bahasa asing itu memerlukan usaha yang jauh lebih besar daripada mempelajari bahasa kita sendiri. Karena itu bahasa negara orang gitu kan. Bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi pantas aja kalau misalkan mereka tuh bangga dengan itu. Tapi apakah itu mengubah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia? Tidak. Apakah dengan mereka banyak berbahasa asing akan tiba-tiba membuat Indonesia kehilangan identitasnya, yaitu bahasa Indonesia? Tidak, bukan. Dikarenakan apa? Karena bahasa Indonesia sampai kapanpun pasti akan tetap digunakan. Kami mengerti bahwa ada beberapa bahasa kata-kata dalam kosakata bahasa Indonesia yang belum dikenali oleh masyarakat, tapi itu karena itu adalah kata-kata yang memang jarang digunakan. Dan kami yakin orang-orang yang mempelajari bahasa asing sekalipun, mereka sebenarnya tanpa mereka sadari lebih mahir berbahasa Indonesia daripada bahasa asing. Mengapa? Karena bahasa Indonesia mereka menganggap kayak nilai mereka lebih kecil misalkan di bahasa Indonesia. Karena yang kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia itu lebih dalam materinya daripada level kita mempelajari bahasa asing di sekolah gitu misalnya. Sehingga kami merasa bahwa penguasaan bahasa Indonesia mereka sebenarnya masih bisa dibilang lebih besar daripada penguasaan mereka di bahasa lain. Dan salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia itu masih kuat adalah dari faktor sejarah pertama-tama, yaitu bahasa Indonesia memiliki sejarah lebih panjang, yaitu dari tahun 1928 hingga sekarang itu adalah bahasa yang digunakan untuk berbagai sektor, baik itu perdagangan ataupun baik itu dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, semua itu menggunakan bahasa Indonesia karena kita akan banyak-banyak berinteraksi dengan orang-orang dari suku dan etnis yang berbeda, yang datang dari pulau yang berbeda. Kita harus menggunakan bahasa persatuan. Pada momen-momen seperti itu, bahasa Indonesia akan sangat digunakan, bukan? Sehingga tidak akan ada orang yang sepenuhnya melupakan bahasa Indonesia. Dan kedua, kami merasa bahwa ada banyak prosedur yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan bahasa Indonesia, sehingga kami merasa bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas dan lambang negara masih kuat hingga hari ini. Contoh-contoh prosedur seperti apa? Pertama, yaitu kita semua tahu instansi pendidikan Indonesia semuanya itu wajib mempelajari bahasa Indonesia. Wajib bisa bahasa Indonesia semua muridnya. Kenapa? Karena ya selain itu mata pelajaran wajib, itu juga pengantar untuk kita memahami mata pelajaran lainnya kan. Kayak buku-buku itu pakai bahasa Indonesia. Guru menjelaskan juga dengan bahasa Indonesia. Dosen menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Kayak untuk bisa memahami itu semua, kita pertama harus bisa bahasa Indonesia dulu kan. Kedua, kita juga dari kecil udah didoktrin ataupun diajarin bukan mata pelajaran juga, tapi kita diajarkan nasionalisme, dimana di PKN gitu misalkan. Itu nasionalisme itu adalah nilai yang tertanam kepada kita dengan ataupun tanpa kita sadari, karena itu sudah diajarkan pada kita selama bertahun-tahun. Paling sedikit seenggaknya 9 tahun diajarkan pada kita untuk nasionalis, untuk cinta tanah air, untuk kita harus bisa bangga dengan bahasa kita sendiri, untuk kita harus bisa mahir berbahasa Indonesia dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang bahkan tanpa kita ingin terima itu sudah diterima sendirinya oleh kita melalui pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan itu. Sehingga kami yakin bahwa rekan berpikir kami dari tim afirmasi dan semua orang yang menyaksikan perdebatan ini akan setuju dengan pandangan kami sebagai tim oposisi, bahwa bahasa asing bukanlah ancaman langsung terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang identitas bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dari hasil perdebatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak akan menghilang selama kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia pada keseharian kita. Terima kasih.